Setiap Bung Karno pidato, saham jatuh. Setiap Bung Karno pidato, rupiah jatuh. Setiap Bung Karno pidato, inflasi naik. Itu yang terjadi pada waktu itu. Makanya Pak Hasibuan, kemudian para demonstran pada waktu itu memohon, Pak, udah hentikan konfrontasi dengan negara-negara barat. Kita baikan lagi sama PBB. Kita buka investasi dengan negara-negara lain. Kerjasama tidak sama dengan infiltrasi. Kooperasi dengan negara-negara lain tidak sama dengan menjadi antek-antek asing. Bung Karno gak usah kepikiran soal antek-antek asing itu. Tetapi kan Bung Karno tidak mau terima. Pokoknya berdikari di atas segalanya. Dan akhirnya apa? Ekonomi kita tuh hancur lebur, Baraya. Sekarang tuh konon ada seorang presiden yang mencoba untuk meniru apa yang dilakukan Bung Karno. Fokus pada ideologi, fokus pada kemandirian, fokus pada berdikari, dan kemudian melakukan berbagai pidato yang provokasi, dan kemudian menghancurkan saham dan ekonomi Indonesia. Ada yang seperti itu, dan keras kepalanya tuh luar biasa, Baraya. Sama seperti Bung Karno di zaman dulu, dikasih saran, dikasih kritik, itu justru malah melawan, justru malah ngejek, justru malah mentertawakan, bahkan justru malah marah-marah. Di zaman Bung Karno, kita tuh menemukan ada sejumput kewajaran, pemakluman. Ya wajar karena pada waktu itu memang Indonesia baru saja merdeka, kemudian Indonesia membutuhkan bentuk yang baru, baik itu politik dalam negeri maupun politik luar negeri, dan bahwa Indonesia memang benar-benar membutuhkan hubungan yang baik dengan negara-negara luar yang tidak mengambil keuntungan semata dari kita. Ya wajar kalau misalkan di zaman dulu, tetapi di zaman sekarang itu aneh kalau misalkan ada presiden yang seperti itu. Dan gayanya juga sama, kalau misalkan ada apa-apa pasti dituding antek asing, londo ireng, dan hal yang semacamnya.